Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibal wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sebagaimana yang mungkin pemirsa semuanya sudah melihat di judul ya, bahwa kita akan membahas tata cara bagaimana kita bisa menghafal satu juz dalam satu bulan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersama dengan pembina tahfidz Asrama Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, Ustadz Fauzi Naimillah Al-Hafidz ya. Beliau yang membimbing murid-murid di Asrama Insan Cendekia hingga bisa menargetkan 1 bulan 1 juz. Mungkin susah-susah gampang ya untuk menghafal Al-Quran sendiri. Kalau memang ada niat, kadangkala tata caranya yang keliru, atau kadangkala yang tata caranya benar tetapi kadangkala niatnya yang kurang kencang. Maka di kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fauzi Naimillah Al-Hafidz yang insyaallah akan memberikan tips dan juga tutorial bagaimana kita bisa menghafal 1 bulan 1 juz di sekolah maupun di rumah. Sebelum masuk ke tata caranya, saya sedikit akan bertanya kepada Ustadz Fauzi Naimillah. Sebenarnya begini Ustadz, sebenarnya seseorang itu kenapa harus menghafal Al-Quran? Fadilah dan pahala untuk menghafal Al-Quran sendiri itu apa Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'da. Terima kasih ya, Ustadz Irsad sudah memberikan waktu dan tempatnya bagi saya untuk menyampaikan sedikit ya, tips ataupun untuk memberikan ya, solusi bagi orang-orang yang mereka itu ingin menghafalkan Al-Quran ya. Untuk pertanyaannya tadi, alhamdulillah ya, karena sebetulnya kita itu sebagai seorang muslim ya, dan kita juga wajib untuk mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan selebihnya kita juga harus menghafal Al-Quran itu sendiri ya. Karena fadilah, keutamaan daripada kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sangat banyak sekali dan sudah disebutkan di dalam hadis ya, ataupun di dalam kalam Allah itu sendiri ya. Bagaimana yang kita tahu, semisalnya kita membaca Al-Quran, hanya membaca saja, itu sudah mendapatkan 1 kebaikan setiap kita membaca 1 huruf dalam Al-Quran. Subhanallah. Itu hanya membacanya. Bagaimana ketika kita menghafal Al-Quran itu sendiri, bahkan berlipat-lipat ganda Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala-pahala orang-orang yang mereka itu dapat membaca Al-Quran, bahkan menghafal, dan juga lebihnya dia dapat memberikan ilmunya tentang Al-Quran ini kepada orang lain. Jadi memang kewajiban seorang muslim ya Ustadz ya untuk menghafal ini, apalagi kalau melihat pahalanya. Wong baca 1 huruf saja 10 kebaikan ya Ustaz ya. Apalagi kalau menghafalkan itu kan mengulang-ulang terus. Berarti berhuruf-huruf kita baca Al-Quran. Jadi terkait dengan tahfidz sendiri memang kewajiban dari setiap seorang muslim. Kalau saya begini Ustaz, gambaran dari sedikit dialog ya Ustaz ya. Gambaran dari menghafal Al-Quran itu gambaran seperti Quran itu adalah buku pedoman kita Ustaz. Jadi kalau Al-Quran memerintahkan ke kanan, kita harus ke kanan. Kalau Al-Quran melarang kita ke kiri, maka kita jangan sampai ke kiri. Mohon maaf ya. Jadi ini pedoman hidup kita. Maka pedoman hidup kita itu kalau bisa ya dihafalkan, di dalam kepala dihafalkan. Jangan sampai suatu saat kita akan belok-belok atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya kayak buku HP itu Ustaz ya. HP kan ada tata cara menggunakannya, buku pedomannya. Harus kita menggunakan HP itu sesuai dengan buku pedoman yang ada. Jadi memang sangat-sangat penting terkait dengan tahfidz. Terus begini Ustaz, langsung saja masuk ke pembahasan masalah bagaimana kita atau tips gampangnya kita 1 bulan itu 1 juz itu bagaimana Ustaz? Kalau 1 bulan 1 juz berarti kan kita itu selama 3 tahun harusnya sudah hafid ya Ustaz ya, sudah hafal 30 juz. Monggo Ustaz bisa
menyampaikan terkait dengan tata cara tahfidz 1 bulan 1 juz. Fadhal. Alhamdulillah ya, sebetulnya setiap orang, setiap Ya, manusia itu sudah diberikan potensi, ya. kapasitas, kemudian juga kemampuan sendiri-sendiri. Hmm, Sebetulnya tafid itu tergantung diri kita masing-masing dan mempunyai banyak cara sehingga kita dapat menghafalkan Al-Quran dengan versi kita ya. masing-masing. Sebetulnya seperti itu. Tapi yang harus diketahui ya, Hmm, yang harus diketahui oleh setiap orang itu, ketika kita menghafalkan Al-Quran itu yang pertama kali kita harus lakukan itu yaitu niat. hmm, Sebetulnya niat, tekad, ya keteguhan yang kuat, ya kemudian keyakinan bahwasanya kita ini mampu untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. hmm, Tapi kalau kita tidak mempunyai keyakinan, keteguhan hati ya untuk menghafal Al-Quran, bahwasanya kita ini bisa hmm, untuk menghafalkan Al-Quran, bahwasanya kita ini mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau tidak ada niat dan keyakinan diri itu, ya potensi diri itu, kita tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran. Sebetulnya hmm. seperti itu. Yang pertama yaitu harus meluruskan niat kita Jadi masing-masing. keteguhan niat ya Ustaz ya. Ya. Keteguhan niat yang pertama. Moga Ustaz dilanjut. Dan keteguhan niat itu ya berdasarkan yang sudah mungkin hadis yang sudah Hmm, sering disampaikan nih, namal a'malu binniyat, ya setiap hmm, amalan itu pasti tergantung dengan niatnya. ya. Ya. Kalau misalnya niat kita ini baik, ya niat kita ini murni, ya Hmm, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an, dengan niatan kita meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. itu adalah sebuah nikmat, ya sebuah niat yang sangat baik sekali, sebuah niat yang sangat tulus, ya sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran yang lebih, entah Hmm, itu ganjaran di dunia ini ataupun besok kelak di hari kiamat. Itu yang Masya Allah. pertama Hmm, sebetulnya ya. Kemudian yang kedua ya mungkin ya tadi ya keteguhan hati, ya hmm, keyakinan dalam diri kita mempunyai potensi, kemampuan, kapasitas kita, kelebihan yang kita miliki ya untuk ya, menghafalkan Al-Quran. ya. Sebetulnya Al-Quran sendiri itu mudah untuk dihafal, Hmm, mudah untuk diamalkan, dan mudah untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. ya. Karena mungkin sudah tersebut ya ataupun termaktub di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat Ar-Rahman banyak disebutkan gitu, Hmm, di dalam surat Al-Qamar ya, maaf Al-Qamar ya. ya, Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal Fahal mim mim mudzakir. mudzakir. Ya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam membacanya, entah Hmm, itu dalam mempelajarinya, ya entah itu dalam menghafalnya ya. ataupun untuk mengajarkan kepada orang lain. Sebetulnya seperti itu. Ini yang berkalam ya, ini yang berbicara itu Allah langsung ya, bukan Hmm, saya sendiri ya. Jadi yang memudahkan Al-Qur'an ini untuk masuk ke dalam jiwa manusia, hmm. untuk masuk di dalam hati manusia itu sebetulnya Allah sudah Allah SWT. memudahkannya. Dan setiap orang itu pasti mempunyai potensi ini karena sudah didasarkan di dalam hati seorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Al-Qur'an ini dapat masuk ke dalam hati dia, Hmm, dapat masuk ke dalam jiwa dia secara perlahan, dan hmm, mungkin bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ya. Al-Qur'an itu sendiri. Dan faktanya juga banyak ya Ustaz ya, terkait dengan anak-anak kecil yang masih umur 10 tahun itu sudah hafidul Quran banyak sekali ya. Terus anak yang umur 9 tahun, bahkan beberapa waktu lalu juga di lomba hafid Quran juga masih kecil Ustaz. Ternyata umur 8 tahun sudah hafidul Quran, bahkan ditanya ayat berapa, tata letaknya mana, mereka hafal. Ternyata memang memang anak kecil saja yang sebenarnya mereka itu belum waktunya untuk menghafal, memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal. Apalagi kita ya Ustaz ya, yang sudah punya punya kapasitas untuk menghafal, punya tata cara, punya waktu dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting memang yang disampaikan Ustaz Fauzi Naimilah adalah tekad yang kuat itu ya Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah baik, sudah teguh, insya Allah selesailah semua urusan. Monggo Ustaz untuk selanjutnya untuk Ya. tips-tipsnya. Jadi tadi yang disampaikan Ustaz Irsad mungkin ya anak-anak kecil umur Ya, 4 4 tahun, tahun. bahkan 3 tahun itu Sudah hafal ya sudah Ustaz ya, hafal. Masya Bahkan Allah. di luar kepala mereka sudah menghafal secara baris-barisnya, letak ayatnya Hmm, ataupun ayatnya, ya baris keberapa mereka sudah menghafalnya. ya. Ya, alhamdulillah ya banyak mungkin ya dari kalangan saudara-saudara kita, anak-anak yang masih kecil Hmm. di Indonesia ini, ya mungkin walaupun mungkin belum sepantasnya mereka itu menghafal, tapi mereka sudah hafal. Sudah hafal. Ya, Bahkan tanpa harus membaca Ustaz, mendengar ya, saja pun hafal ya ya. ternyata ya. Dengan metode simai ya kalau Ya. bahasa kita ya Ustaz ya. Sebetulnya seperti itu juga. Jadi setiap Hmm, apa yang terulang di dalam pikiran kita, entah itu dalam mode pendengaran, ya. ya, setelah sering mendengarkan murotal, ya setiap harinya 1 juz ataupun 2 juz, ataupun mungkin mendengarkan dari orang tuanya ketika orang tuanya mengaji, ya kemudian selalu
mengulang-ulang ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah akan terpatri menjadi terpatri di dalam otak mereka itu secara kuat. Ya, intinya seperti itu. Jadi ketika kita mengulang-ulang, entah itu mengulang membacanya sendiri ataupun kita mendengarkan dari orang lain, sering mendengarkan, itu insya Allah akan terpatri di dalam otak kita ini bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Oh, gitu, membiasakan untuk mendengar Al-Quran Iya. ya Ustaz ya. Dan untuk gini Ustaz, saya kan bertanya kan tadi sudah untuk pertama niat itu dan penting ya Ustaz ya, dan juga fakta-fakta bahwa anak-anak kecil pun juga bisa menghafal Al-Quran dengan sangat mudah, bahkan tanpa membaca pun mereka bisa ya simai ya. Dan begini Ustaz, saya niki membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kitabullah yang kepingin kita segera selesaikan tahfidnya. Untuk tata caranya Ustaz. Jadi kalau saya mentarget selama 1 bulan 1 juz itu, saya setiap hari harus ngapain Ustaz? Harus menghafal berapa dan bagaimana metodenya. Contoh ini Ustaz ya. Saya ini tutorialnya di juz 30 ya Ustaz, yang paling mudah ya Ustaz ya. Surat An-Naba sampai surat An-Nas. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau saya target hariannya, target mingguannya hingga bisa menghafal 1 bulan 1 juz. Monggo Ustaz. Sebetulnya ya sebelum masuk ke targetnya itu, Oh, sebelum masuk ke target dulu ya. Ternyata ada pembahasan lagi ya. Meminta doa ya. Iya. Meminta doa, karena ini juga doa ini adalah salah satu senjata seorang mukmin yang kuat. Entah itu doa kita meminta doa kepada orang tua kita ya, supaya melancarkan ketika kita menghafal Al-Qur'an, ataupun kita meminta doa kepada guru, masyayikh kita, yai kita ya. Karena itu sebagai bentuk barokah supaya kita ini ya, selain kita menghafal Al-Qur'an, kita dapat mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri sebetulnya. Iya. Gitu ya. Kemudian untuk minta doa ya tadi ya. Minta doa yang intinya penting ya. seperti itu, Datang ke orang tua, datang ke guru, ya. dan datang ke nenek kalau masih punya ya. Monggo Ustaz. Insyaallah itu sebagai senjata kita supaya kita mudah untuk menghafal Al-Qur'an itu. Kemudian untuk tipsnya atau triknya, setiap orang itu sebetulnya berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan versi dia masing-masing ya. Kalau saya sendiri sebetulnya ya, dalam masalah menghafal Al-Qur'an dalam 1 bulan itu hanya 20 hari itu sebetulnya sudah bisa. 20 hari. Ya. 20 hari pemirsa semuanya bisa di satu. Sebetulnya berarti kalau 20 hari kemungkinan enggak sampai 3 tahun ya Ustaz ya. Berarti 2 tahun juga bisa hafidul Quran ya. Masya Allah. Pripun Ustaz caranya Ustaz? Jadi sebetulnya kan kita tahu secara kasarnya di dalam Al-Qur'an versi Arab ya. Versi Arab itu 1 juz itu ada 10 lembar. 1 juz 10 lembar ya. Jadi ada 20 halaman. Ya, jadi mungkin ya kita setiap hari itu menghafal 1 halaman saja. Jadi tidak 1 lembar, 1 halaman, 1 wajah Al-Qur'an itu dalam versi Arab, versi Usmani itu ya. Ya. Itu setiap hari kita targetkan. Yang penting ada ikhtiar, usaha, kemudian niat itu tadi, pondasinya niat itu tadi. Insya Allah nanti 1 halaman ini akan selesai dalam 1 hari. Oh iya. Berarti begini ya Ustaz ya. Kalau gambarnya kalau ini 10 lembar, berarti setiap hari itu kita targetnya 1 muka seperti ini ya. Iya, betul. Jadi kalau Al-Fajr ini pemirsa semuanya, kalau kita harusnya kalau 1 hari itu kita mentargetkan sampai ayat 1 sampai ayat 30. Jadi 1 muka. Oh, gitu ya. Jadi kalau diakumulasi selama 20 hari berarti bisa 10 lembar. Oh iya. Monggo Ustaz, ya, jadi itu. Intinya niat tadi, kemudian kita mempunyai target. Ya. Kalau kita tidak mempunyai target dalam diri kita, udah nanti rasa malas ini akan datang ya, kemudian akan merobohkan niat yang kokoh itu tadi, sedikit demi sedikit. Sebetulnya seperti itu. Ya. Jadi punya niat, kemudian target hafalan sendiri. Ya. Kemudian kita juga harus ya mengusahakan memanage waktu ya, mengatur waktu, mencari waktu yang pas untuk menghafal itu sendiri. Kalau saya pribadi ketika saya di pondok dulu ya, saya biasanya menghafal itu habis subuh ya. Kalau enggak ketika bangun tidur ya. Jadi ketika tahajud subuh. Karena pikiran kita masih fresh, belum tercampuri dengan pikiran-pikiran yang lain ya. Mungkin udara juga masih segar. Iya, udara masih segar, kemudian pikirannya masih fresh, kemudian untuk menghafal itu sangat kuat dan sangat
cepat ya untuk menghafalkan ketimbang ketika kita menghafal ketika di waktu-waktu yang sibuk. Ya, misalnya kita terbentur dengan pelajaran sekolah sekolah, ataupun mungkin pekerjaan ya. pekerjaan ataupun yang lainnya Iya, ya. betul betul Nanti betul. ya akan apa namanya tidak terfokus ya Mhm. dalam satu titik untuk menghafal Al-Qur'an itu sendiri. Intinya seperti itu. Oh iya betul Ustaz ya. Saya bayangannya juga seperti itu kalau umpamanya kita menghafalkannya pada pelajaran, setelah pelajaran atau setelah pekerjaan. Kan banyak masalah-masalah yang tertampung di kepala ya Ustaz ya. Ya. Akhirnya kan kita hafalan juga tidak fokus. Ternyata salah satu tips dari Ustaz Fauzi Naimillah Al-Hafid adalah menghafalnya pada subuh ya, pada subuh karena memang pikiran itu memang fresh. Monggo Ustaz dilanjutkan. Ya. Selain itu ya Ya. ketika kita misalnya sudah selesai menghafalkan ketika pada subuh ataupun mungkin sebelum subuh ketika kita sholat tahajud ya Mm-mm. kita hafalan kemudian kita meripit ataupun mengulang murojaah hafalan itu ya juga pas ketika sholat tahajud itu sendiri ya Iya. insya Allah lebih kuat lagi. Nah kemudian untuk mengulanginya kapan? Ya Mm-mm. untuk mengulanginya mungkin kita bisa mengulangi hafalan tersebut ya ketika kita melakukan sholat sunnah Mm-mm. ya entah itu sholat sunnah duha. Mm-mm. Kalaupun mungkin kita sambil menunggu imam ya kalau sholat qobliyah gitu ya Mm. ataupun mungkin setelah sholat wajib ya sholat ba'diyah ya itu di waktu-waktu sholat sunnah tersebut kita menggunakan momentum tersebut untuk repeat ataupun mengulang ataupun memurojaah hafalan yang sudah kita hafal di pagi harinya itu tadi ya, seperti Gitu itu. ya. Tetap jadi full terus ya Ustaz Ya, ya jadi di selain hafalan kita juga di hari itu kita juga murojaah intinya murojaah seperti itu. beberapa kali ya Ustaz ya. Ya. Begitu ya Ustaz untuk tips menghafal ya. Saya sudah sangat jelas Ustaz terkait dengan pembahasan di kali ini. Jadi satu hari itu satu muka ya. Jadi bisa menyelesaikan selama 20 hari karena biasanya satu juz itu adalah 10 lembar. Dan juga nanti kalau bisa ya langsung nambah atau mungkin waktu 10 harinya itu digunakan untuk murojaah ya Ustaz ya. Ya, seperti itu. Murojaah disimakkan ke orang tuanya, ke adiknya, satu dudukan. Kalau di pondok pesantren kan biasanya satu dudukannya Ustaz ya, satu juz langsung selesai. Pertanyaannya begini Ustaz. Mungkin ada beberapa dari pemirsa semuanya yang merasa satu muka itu sulit. Hafalan satu ayat saja sulit, Ustaz. Saya itu hafalan Al-Fatihah, hafalan Al-Ikhlas saja sulit, Ustaz. Apalagi satu muka. Ini bagaimana, Ustaz, untuk bisa merubah biar bisa cepat hafalan? Karena sebenarnya kalau dilihat, Ustaz ya. Karena kalau masalah IQ kan tidak menjadi permasalahan ya Ustaz ya. Faktanya yang anak kecil tadi yang belum tahu apa-apa, faktanya Sudah bisa ya Ustaz ya. 4 yang harusnya belum cocok untuk hafalan, mereka ternyata dengan metode simai terus-terusan akhirnya dia menghafal. Maka untuk masalah pikiran atau otak mungkin tidak menjadi permasalahannya saja. Tetapi tadi mungkin sudah normal, tetapi ketika mencoba tahfidz ternyata sulit banget. Ini bagaimana Ustaz? Tips bagi orang yang kesulitan loh. Diulang terus sehari sulit Ustaz, 2 hari coba sulit sampai kepala panas. Ini bagaimana? Monggo Ustaz. Sebelum masuk itu Ya. ya kan kita sudah mempunyai organ-organ yang terpenting kemudian tidak ada cacatnya. Ya. Nah, intinya satunya bersyukur dulu. Bersyukur dulu ya, Ustaz ya. Bersyukur. Ini sudah diberikan telinga yang yang normal ya, kemudian mulut yang normal ataupun anggota tubuh yang lainnya. Ya. Kita sudah Jiwa yang normal juga ya Ustaz ya. Ya pikiran yang mungkin yang tidak terlalu bodoh banget ya. Jadi seperti itu. Jadi masih diberikan kapasitas kenormalan yang sesuai standar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita syukuri terlebih dahulu ya. Kemudian kita melihat ya mungkin orang-orang yang di bawah kita itu banyak mempunyai kelainan gitu ya. Jadi sehingga mungkin memang mereka mempunyai sudah diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kelainan di dalam otak itu sendiri. Ya mungkin kita dapat maklumi. Tapi untuk orang-orang yang normal seperti kita, seharusnya kita mempunyai kemampuan dan potensi kapasitas yang kita miliki masing-masing sehingga kita dapat menghafalkan Al-Qur'an itu sendiri. Intinya seperti itu. Itu bersyukur ya kita masih diberikan kenormalan ya anggota tubuh kita ini ya normal semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya gas terus ya Ustaz ya. Hafalan kalau nggak bisa ya besok lanjut lagi. Hafalan terus diasah hingga menjadi benar-benar bisa begitu ya Ustaz ya. Kemudian tipsnya ya, kalau saya sendiri kalau misalnya kita target ya satu halaman ataupun satu wajah itu misalnya terdiri dari 15 ayat gitu. Ya.
paling tidak kita membaca dulu ya. Jadi misalnya ayat 1 sampai 15 ya itu kita baca. Kita baca saja. Jangan langsung dihafalkan. Intinya itu. Kalau langsung dihafalkan nanti bisa mumet, bingung. Tapi kalau kita baca dulu dari ayat 1 sampai 15 sebanyak-banyaknya. Ya, kalau mungkin banyak yang dipakai itu 20 kali. Ya sebetulnya lebih dari itu lebih baik. Ya, sambil dibaca kemudian disimakkan kepada orang lain supaya apa bacaan kita ini juga benar. Bukan hanya kita membaca sendiri padahal bacaan kita ini masih salah-salah. Jadi kita baca saja tanpa dihafalkan dulu sampai 20 kali ataupun mungkin lebih banyak itu lebih habis itu kita hafalkan ayat satu ayat demi satu ayat. Ya, nanti kalau sudah hafal ya kita hafalkan satu ayat sampai 15 itu sudah hafal, kemudian kita ngulangi. Dari ayat 1 sampai 15 itu. Jadi nanti insya Allah lebih mudahnya ya kita akan lebih mudah untuk menghafal. Dan selain itu kita juga mendengar. Nantinya bukan hanya menghafal tapi juga mendengarkan. Ya, kita membaca, kemudian qiraah, membaca, tahfidz, menghafal, kemudian juga mendengarkan. Simak. Apa yang kita akan hafalkan itu tadi. Ya, intinya seperti itu. Dan insya Allah dengan lambat laun dengan proses yang ada, walaupun mungkin pertamanya sulit, ya, walaupun mungkin jalan pertamanya sangat sulit sekali untuk menempuhnya, tapi insya Allah nanti untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi semuanya ada prosesnya. Nanti insya Allah kita akan mempunyai titik tertentu di mana kita dapat menghafalkan Al-Quran itu lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Gitu ya Ustaz. Jadi kalau kesulitan menghafal itu bukan karena sulit, karena belum ketemu ritmenya aja ya berarti ya. Berarti jadi harus kita cari dulu ya, sabar, selalu istiqomah. Intinya istiqomah aja gitu. Terus menerus. Jangan sampai kita bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Oh gitu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tadi tips dari Ustadz Fauzi Naimillah Al-Hafidz. Mungkin ada tambahan lagi Ustadz terkait dengan itu? Ya mungkin tambahan yang terakhir ya, supaya kita ini selalu dekat dengan Al-Quran, selalu akrab dengan Al-Quran, selalu berinteraksi terus dengan Al-Quran, ya supaya ini sebagai bentuk wujud kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar, ya sebaik-baiknya jalan keluar untuk kita. Lebih-lebih ketika kita menghafalkan Al-Quran, lebih-lebih ketika kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita selalu berdoa, usaha, ikhtiar, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha, ikhtiar, nanti hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ingin meninggikan kalimatnya. Masya Allah, subhanallah, begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi Naimillah. Mungkin sedikit pemirsa saya rangkum ya terkait dengan apa yang beliau sampaikan terkait dengan tahfidz 1 bulan 1 juz. Bahkan beliau juga menyampaikan sebenarnya 20 hari pun bisa. Yang pertama adalah kita harus punya tekad, teman-teman semuanya. Tekad yang kuat, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah menghafal Al-Qur'an, bukan karena lain. Yang kedua adalah terkait dengan target. Jadi kita harus mentargetkan sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi kalau dalam Al-Qur'an versi Arab ya, versi Makkah, versi Madinah, itu biasanya kalau 1 juz itu 10 lembar. Maka kalau sehari harusnya 1 muka ya. Dan juga untuk selanjutnya, untuk tata cara menghafalnya Ustadz Fauzi Naimillah hingga bisa mencapai dan menjadi hafidz adalah, yang pertama adalah membaca dulu. Kita baca dulu apa yang ingin kita hafalkan. Yang kedua baru tahfidz. Yang ketiga kita simak atau mendengarkan. Kalau bisa mendengarkan murotal terus menerus, apa yang kita hafalkan kita dengarkan. Apalagi sekarang versi-versi murotal sudah banyak sekali. Sudah ada versi yang bagus-bagus, Syekh Musyari Rosyid, Syekh Sudes, Syekh Al-Mahir dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tikror, mengulang terus. Kalau nggak bisa mengulang terus. Karena sejatinya sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Qur'an, maka siapa yang ingin menghafal gitu? Pertanyaan dari Allah. Maksudnya ini hasungan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghafal Al-Qur'an. Dan semoga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi salah satu hafidhul Qur'an ya Ustaz ya. Semoga kita, saya dan pemirsa semuanya bisa menjadi salah satu orang yang dipilih menjadi hafidhul Qur'an.
Dan terima kasih waktunya untuk bisa melihat apa yang kami obrolkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.